Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indonesia YouTube channel. Sama gue Malvin, dan as you guys can see, di samping gue sekarang ada TV dari Samsung yang gede banget guys. So, this is Samsung QLED 8K TV dengan kode Q950TS guys. Ini ukurannya 75 inci. Jadi, ini adalah TV flagshipnya Samsung guys, di lini yang 8K, 8K. Dan jumlah pixelnya itu hampir 33 juta pixel sekali nongolin gambar. Gila banget. Jujur ini adalah pertama kali gue nyobain TV 8K, jadi thank you buat Samsung yang udah kasih kesempatan. Dan setelah gue tes selama beberapa waktu terakhir, jujur gue bisa bilang guys, ini adalah TV paling keren yang pernah gue lihat. Penasaran kan fiturnya apa aja? So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So, here we go guys, langsung aja kita mulai dari sektor desainnya terlebih dahulu. Karena desainnya menurut gue wah banget sih, ini TV tercantik mungkin yang pernah gue lihat. Nah, untuk segi ukurannya ini yang 75 inci yang kita bahas, itu ada dua ukuran guys, satu lagi yang lebih gede, 85 inci. Nah, hal pertama banget yang gue notice setelah TV ini terpasang adalah bezelnya guys, yang tipis banget. Kalian bisa lihat di kiri, kanan, dan atasnya ini kayak ini baru TV yang bezel-less lah, bener-bener nggak ada bezel, literally cuma satu garis doang, frame bodinya doang guys, dan yang bawah ini emang ada sedikit bezel mungkin untuk infrared receiver gitu-gitu kali ya. Jadi sisanya bener-bener bezel-less banget, dan screen to body ratio-nya ini kalau kita ngomongin itu 99%. Dan Samsung emang untuk urusan bezel makin tahun makin gila ya. Pasti pakai nonton itu juga berasa banget kesan futuristiknya, kayak pokoknya wow gitu guys. Nah, TV ini juga menggunakan panel QLED guys, yang dari pengalaman gua nyobain TV itu merupakan panel dengan tingkat kecerahan yang paling baik di antara panel TV lain yang pernah gua coba. Ini itu sampai 4000 nits. Dan secara color volume juga di QLED 8K ini Q950TS dia tuh mempunyai color volume 100% yang memberikan kontras warna yang berisi banget warnanya dengan warna hitam yang juga sangat pekat. Nah, ngomongin 8K sendiri guys, memang masih jarang ada konten multimedia yang memberikan true 8K resolution. Beberapa yang gua cek itu yang mainstream kayak YouTube itu memang ada, tapi compression yang ada di YouTube itu tuh lumayan banget, jadinya kurang maksimal gua rasa pengalaman yang diberikan. Terus juga kendala dari kayak internet juga, kalian butuh internet yang kenceng banget untuk play 8K. Namun yang keren adalah dari chipsetnya si Q950TS ini guys, Quantum 8K chipsetnya, dia memungkinkan namanya AI upscaling, yang membuat konten-konten misalnya kita puter di TV ini resolusinya HD, dia bisa upscaling sampai kerasanya tuh kayak kita lagi nonton 8K. Nah, proses ini juga berjalan seiring dengan neural network, yang artinya TV ini tuh akan mempelajari pola kita nonton guys, dan menyesuaikan upscaling yang ada dengan konten yang kita tonton. Jadi intinya semakin kita itu sering nonton di TV ini akan semakin pintar juga, semakin baik dengan fitur AI upscaling-nya. Tapi guys, kalau kalian punya konten dengan native resolution yang 8K, misalnya kayak video dari smartphone yang bisa 8K, salah satunya Samsung Galaxy Note 20 Ultra, itu pas ditonton tuh kayak gimana ya, gue berasanya tuh kayak lagi ngeliat keluar jendela gitu guys. Resolusi 8K itu bener-bener kayak detailnya luar biasa banget, dan gue nggak bisa ngeliat pixelnya lagi sih, bener-bener wah banget detailnya. Ya balik lagi sih, buat menikmati TV ini memang sebenarnya nggak harus nontonin video atau konten dengan resolusi 8K banget, karena tadi ada si AI upscaling-nya. 8K di sini menurut gue lebih sebagai fitur yang kayak future proofing lah, istilahnya kalian bisa pakai TV ini 10-20 tahun ke depan ketika konten 8K juga udah mulai banyak. Nah, dan juga guys, karena ini udah pakai panel QLED, dia tuh panelnya LCD, jadi nggak akan ada problem kayak burn in di dalam layarnya. Oke, untuk settingan ke picture mode-nya ada pilihan namanya intelligent mode guys, yang maksudnya tuh lebih ke settingan otomatis lah untuk menyesuaikan dengan kondisi ruangan kita sekarang. Terus juga ada pilihan lain kayak dynamic, standard, neutral, movie, dan juga filmmaker yang paling warnanya akurat sesuai dengan keinginan si pembuat filmnya. Nah, yang gue suka lagi di sini adalah Samsung tuh masih ngasih pilihan expert setting atau biasa kita sebut manual lah di semua bagiannya. Jadi kita bisa atur sendiri tingkat kontras, warnanya sesuai dengan keterangannya sesuai dengan taste kita juga. Dan untuk urusan viewing angle juga guys, dari angle manapun gue nggak ngerasain penurunan kualitas gambar di TV ini. Oke, untuk urusan gaming guys, tenang aja, Samsung juga nggak lupa. Samsung ngebawa fitur Game Enhancer yang bakal ngebikin response time jadi lebih cepat di segi visual, dan juga segi audionya juga ada fitur yang bikin bisa lebih surround, lebih imersif.
TV ini juga kompatibel dengan HDMI 2.1 yang mana bisa buat kayak graphics card terbaru RTX 30 series, konsol-konsol terbaru kayak PS5 hingga Xbox One X itu yang X series juga bisa memaksimalkan hingga 4K 120 fps, itu bikin gaming experience jadi lebih maksimal. Ngomongin HDMI, sekarang kita cekin konektivitas dari si TV ini. Nah, Samsung QLED Q950TS ini guys menggunakan One Connect Box sebagai metode koneksinya, sama kayak TV Samsung yang dulu kita pernah bahas juga. Gua selalu prefer dengan solusi One Connect Box ini karena bikin TV-nya jadi nggak berantakan guys, nggak ada kabel bercocol-colokan di belakang, dan dapat estetik yang lebih rapih pastinya. Jadi di One Connect Box ini terdapat 4 buah port HDMI, salah satunya ada HDMI 2.1, 3 USB 2.0, ada port LAN, antena, dan juga yang lain-lain. Oke, kemudian kita bahas ke remote-nya guys. Ini juga ukurannya super kecil, super minimalis banget, tetapi ini berbobot karena dia menggunakan bahan kayak metal, brush metal gitu yang bikin kesan premiumnya menurut gua berasa banget. Feeling genggamannya juga enak guys, mantap. Terus ke 16 tombol yang ada di sini semua juga to the point dan fungsinya jelas. Misalnya kayak kalian ada shortcut ke Netflix, ke Prime Video, juga bisa ke browser. Which is orang Indo suka banget di TV-nya ada browser, nggak tahu buat browsing apa. Yang jelas sih nggak ada tombol yang nggak kepake di remote ini. Oke, sekarang kita singgung ke aspek software dari TV ini. Seperti biasa, semua TV Samsung menggunakan Tizen OS ini yang keluaran tahun 2020 sekarang rata-rata udah kompatibel sama segala fitur yang ada yang ngetrend sekarang kayak Google Chromecast sampai Apple AirPlay. Jadi kalau kalian mau cast dari smartphone Android hingga mirroring dari Apple device juga itu udah kompatibel. Nah, kalau untuk HP Samsung sendiri ya nggak usah ditanya guys, ada fitur Smart View tadi, terus voice assistant-nya juga Bixby kalau kalian perlu pakai juga ada, dan compatibility buat home theater juga kayak audio format Dolby Atmos itu juga udah bisa. Nah, satu fitur lagi guys yang menurut gua juga sangat menarik dari TV ini adalah namanya Ambient Mode. Fitur ini bisa dibilang kayak screensaver dari TV, tapi ini di bawah satu level di atasnya gitu guys, karena dia bisa menyesuaikan dengan background tembok atau yang ada di belakang dari TV ini. Kan TV ini kan bezelnya juga udah super tipis guys, jadi kalau kalian tempelin TV ini ke dinding dengan si no gap wall mount, which is sudah include juga di paket penjualannya, TV ini tuh kayak bisa menyatu dengan dinding rumah kalian. Jadi kalau kalian bayangin gitu guys, TV dinding rumah kalian gede, kalian tempelin TV ini bakalan kayak stealthy, nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kalian mau pakai ini sebagai frame foto pun juga bakalan bagus. Lanjut ke bagian audio, gue pengen bahas sedikit speaker dari si Q950TS ini guys. Ada total 6 buah speaker, formatnya 422. Jadi kerennya itu adalah suaranya itu guys, ada fitur namanya Object Tracking Sound Plus, OTS Plus, yang ngebuat output arah suaranya itu kayak berasa dari posisi objek layar di TV-nya itu guys. Dan pas gua tes buat nonton kayak film-film Netflix itu emang gokil sih, kayak misalnya ada boom di sini tuh kayak berasa suaranya dari sini guys, boomnya. Itu yang berasa banget, akurasinya kayak beneran di sana dan berasa kayak nonton di bioskop lah bisa dibilang. Terus kalau kalian misalnya juga lagi nonton adegan kayak conversation gitu, terus rumah kalian misalnya lagi berisik kayak gue, di bawah kadang ada orang lagi blender makanan, masakan gitu guys, ada namanya fitur Adaptive Sound Plus dan juga Active Voice Amplifier. Nah simpelnya guys, kedua fitur ini tuh bakal ngedetect suara berisik di rumah kalian dan juga menyesuaikan dengan ruangan di mana kalian lagi nonton. Cara kerjanya adalah chipsetnya ini akan ngepisahin 3 elemen suara yang ada di video yang kalian nonton, ambient sound, background music, dan juga dialog. Setelah itu background music sama kayak dialognya gitu kemudian akan diolah gitu guys, diolah terus dikeluarin sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi ada suara berisik orang ngeblender atau orang ngetok-ngetok gitu guys, maka ambient sound sama background music itu akan diperkecil dan dialognya dinaikin. Jadi kalian bisa tetap dengerin apa yang kalian nonton di dalam si TV QLED 8K ini. Oke, so itu tadi guys kurang lebih pembahasan kita buat Samsung QLED 8K Q950TS. Kalau bisa gua simpulin sih, menurut gua TV ini bisa dibilang TV paling futuristik yang ada di pasaran saat ini. Dari segi desainnya yang bezel-less, panelnya yang 8K, hingga ke harganya. TV ini udah dijual oleh Samsung Indonesia dengan harga 110 juta rupiah. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja cek ke e-commerce atau ke toko elektronik favorit kalian buat TV yang gila ini. Oke, itu aja guys. Gimana pendapat kalian tentang TV 8K ini? Apakah kalian suka? Apakah menurut kalian perlu? Karena menurut gua 8K bisa lumayan banget, terutama 10 tahun ke depan. Kayak zaman dulu kan kita beli TV bisa buat 10-15 tahun gitu kan. Oke, jangan lupa ditulis di kolom comment section di bawah. Dan itu aja guys. Boleh dong klik tombol jempol kalau kalian suka dengan videonya. Subscribe juga ke Best in Tech YouTube channel. Nama gua Malvin. I'll see you guys on my next video. Stay home, stay safe, stay healthy, and ciao.